Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada materi ketiga dari rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas pendekatan pertama yang menjadi pendekatan arus utama dalam pengkajian arsitektur Islam, yakni pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan. Pendekatan kedua yang akan kita bicarakan adalah pendekatan nilai dalam arsitektur Islam. Kedudukan dari pendekatan nilai ini ialah merupakan antitesis atau merupakan pandangan yang menolak dari pendekatan kesejarahan atau pendekatan formal. Untuk dalam lingkup pengkajian arsitektur Islam di Indonesia, kedua pendekatan ini, yakni pendekatan formal dan pendekatan nilai, merupakan dua pendekatan besar yang mendominasi pengkajian, pewacanaan, dan penerapan arsitektur Islam di Indonesia. Ini dapat kita lihat dari dua hal. Yang pertama, tokoh dari pendekatan formal dapat kita temui di Indonesia. Sudah kita sebutkan para tokoh-tokohnya, yakni Pak Abdul Rahim, Pak Profesor Yulianto Subagio, dan Pak Ahmad Fanani. Begitu pula dengan pendekatan nilai, kita dapati tokoh-tokohnya yang mengusung pendekatan ini di Indonesia. Seperti Pak Nangkula Utaberta, walaupun beliau tidak di Indonesia, tapi pengaruh beliau terbilang besar untuk pengkajian arsitektur Islam di Indonesia, terutama dalam menyebarluaskan pendekatan nilai. Kemudian ada Pak Munici, Pak Budi Faisal, dan Pak Bambang Setiabudi. Kedua, buku-buku arsitektur Islam atau referensi arsitektur Islam yang ditulis oleh para tokoh di Indonesia dengan bahasa Indonesia dan diterbitkan di Indonesia didominasi oleh kedua pendekatan ini. Buku-buku yang mengusung pendekatan formal atau kesejarahan dan buku-buku yang mengusung pendekatan nilai. Untuk menyebutkan beberapa saja dari buku-buku arsitektur Islam yang mengusung pendekatan nilai yang berpengaruh terhadap pengkajian arsitektur Islam di Indonesia, terutama dalam penyebarluasan pendekatan nilai ini. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Pak Nangkula Utaberta berjudul Arsitektur Islam, Pemikiran, Diskusi, dan Pencarian Bentuk. Buku ini diterbitkan oleh UGM Press pada tahun 2008 kalau tidak salah. Kemudian dua buku dari UIN Malang Press. Yang pertama, buku Membaca Konsep Arsitektur Vitruvius dalam Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Bu Aulia Fikriarini dan Bu Yulia Eka Putri dari Arsitektur UIN Malang. Kemudian buku yang kedua juga ditulis oleh Bu Aulia Fikriarini bersama Bu Lulu, yang berjudul Arsitektur Islam, Refleksi dan Transformasi Nilai Ilahiyah. Ketiga buku ini merupakan buku arsitektur Islam yang mengusung pendekatan nilai dan menjadi rujukan dalam pengkajian arsitektur Islam, terutama untuk pendekatan nilai ini di Indonesia. Sebelum secara substantif kita membicarakan pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, terlebih dahulu kita menyaksikan gambar yang saya tampilkan di slide pertama ini, yakni gambar Masjid Istiqlal, Jakarta, yang berkedudukan sebagai masjid negara, yang bermakna masjid yang dikelola oleh negara. Masjid ini menjadi penting dikarenakan di dalam pengusung pendekatan nilai sendiri terjadi dialektika, perdebatan mengenai status dari Masjid Istiqlal ini. Apakah dapat digolongkan sebagai arsitektur Islam atau tidak? Hal ini mengingat sudah kita ketahui bersama bahwasanya Masjid Istiqlal dirancang oleh Frederick Silaban
yang notabene merupakan kalangan non-muslim. Nanti kita akan membicarakan lebih lanjut perdebatan internal di kalangan pengusung pendekatan nilai ini terkait dengan kedudukan dan status Masjid Istiqlal. Meluaskan pembicaraan di luar konteks Masjid Istiqlal yang secara spesifik akan kita bicarakan kembali nanti, ya. Dalam kondisi peradaban Islam pada zaman kontemporer saat ini terbilang stagnan, ya, lemah, seluruh upaya yang sudah dirintis untuk menuju kebangkitan kembali peradaban Islam hingga hari ini pun belum mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kondisi demikian, umat Islam mudah sekali mengalami sebuah kondisi psikologis yang disebut dengan inferiority complex. Salah satu tandanya adalah umat Islam begitu mudah terpukau, mudah takjub, dan sehingga mudah menerima seluruh capaian arsitektur sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang diusung, yang diproduksi, yang dicipta oleh peradaban barat kontemporer yang hingga hari ini masih mendominasi tidak saja pendidikan dan pengkajian ilmu pengetahuan, tetapi juga praktek berarsitektur dalam skala global. Melihat fenomena ini, ya, marilah kita merenungi Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-100, di mana Allah di dalam surah tersebut mengatakan, tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, ulil albab, agar kamu mendapat keberuntungan. Contoh dalam pembangunan masjid kita pada zaman kontemporer ini, kita berfokus pada aspek artefak, ya, dengan menserap capaian teknologi arsitektur dari peradaban barat kontemporer, ya. Kita berfokus pada pencarian bentuk yang hanya dapat dicapai dengan penerapan teknologi yang sangat kompleks, yang sangat maju, ya. Tetapi kemudian kita meninggalkan satu aspek yang sangat penting sekali dalam arsitektur Islam, terutama arsitektur masjid, yakni aspek spiritualitas. Kita dapati sekarang masjid-masjid kita tampil dengan perwujudan artefak yang besar, megah, monumental, yang dari bentukan fisiknya bahkan tidak lazim untuk sebuah masjid yang hanya dimungkinkan diwujudkan dengan kemampuan digitalisasi di bidang arsitektur, tetapi masjid tersebut kering dari spiritualitas Islam. Kita hanya takjub dengan bentuknya, dengan artefaknya, dengan teknologi yang diterapkannya. Yang tidak lain ini adalah bentuk ketakjuban, bentuk penerimaan umat Islam terhadap capaian arsitektur barat kontemporer. Yang salah satu indikatornya dari capaian arsitektur barat kontemporer adalah penerapan teknologi terkini, ya, arsitektur sebagai artefak teknologis. Ketika kita menerima begitu saja capaian dari luar, kita gunakan dalam tradisi arsitektur kita, maka yang terjadi adalah arsitektur kita dari segi artefaknya terus mengalami pengembangan, ya, semakin meningkat kualitas teknologisnya, tetapi spiritualitasnya hilang. Secara psikologis kita dapati, ya, ketika kita, ya, ke masjid-masjid seperti ini, ya, secara visual, ya, kita dibuat takjub, ya, terpenuhi seluruh kebutuhan visual kita terkait dengan estetika formal, ya, tetapi secara batin kita mengalami kekeringan. Kita tidak mengalami rasa intim, rasa sunyi, rasa khusyuk di dalamnya. Masjid itu terlalu memukau secara visual, tetapi mengeringkan secara spiritual. Ini menjadi
perenungan bagi kita bersama. Jangan-jangan fenomena seperti inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-100 ini, ya. Kita terpukau dengan sesuatu yang buruk. Kita merasa itu baik, tapi ternyata itu buruk. Istilah pentingnya dalam pengkajian arsitektur Islam, kita mampu menyaring capaian-capaian arsitektur, terutama dari peradaban barat kontemporer yang hingga hari ini masih mendominasi praktek berarsitektur secara global, ya. Begitu pula dari capaian-capaian arsitektur dari berbagai peradaban yang lainnya. Kita, umat Islam dengan peradaban Islam, dengan arsitektur Islamnya, tidak menolak seluruh capaian arsitektur sebagai ilmu pengetahuan dari semua peradaban, tetapi kita memiliki mekanisme untuk menyaringnya. Agar apa? Agar kita tidak menyamakan antara yang buruk dengan yang baik. Kita dapat memilah yang buruk dan kita dapat menyerap yang baik. Demikian pemantik di awal ini. Semoga bisa menjadi perenungan kita bersama yang dapat kita tindak lanjuti dalam perumusan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Marilah kita memasuki secara substantif pembahasan dari pendekatan nilai dalam arsitektur Islam. Ya, slide ini hanya menunjukkan di mana posisi kita dalam rangkaian keseluruhan materi yang akan kita bicarakan dalam kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Kita sudah melangkah pada materi yang ketiga. Bagian pertama yang harus kita bicarakan sebelum membicarakan pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, kita membicarakan kedudukannya sebagai antitesis atau sebagai penolakan terhadap pendekatan kesejarahan atau pendekatan formal. Sehingga pada bagian pertama ini kita akan membicarakan kritik yang disampaikan oleh pengusung pendekatan nilai arsitektur Islam terhadap pendekatan formal dalam arsitektur Islam. Kritik ini disampaikan oleh Pak Nangkula Utaberta. Ada 6 poin kritik yang beliau sampaikan, yang beliau tujukan kepada pendekatan formal dalam arsitektur Islam, atau dalam bahasa beliau, arsitektur Islam yang berorientasi pada objek. Yang pertama, kritik dari Pak Nangkula Utaberta adalah peniruan bentuk karena tidak dipahaminya latar belakang nilai dan struktur sosial kultural. Jadi dalam pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan itu hanya terjadi peniruan bentuk saja. Kita kembali menduplikasi bentuk Mughal pada zaman sekarang, kita menduplikasi bentuk Turki Utsmani, Safawiyah, Andalusia pada zaman sekarang. Duplikasi itu dikarenakan kita tidak memahami bahwa arsitektur Mughal pada zamannya, ya, pada wilayahnya, begitu juga dengan arsitektur-arsitektur yang lain dari masa lalu peradaban Islam, memiliki nilai-nilai tersendiri yang berangkat dari struktur sosial dan kulturalnya masing-masing. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwasanya ketika dilakukan abstraksi terhadap karya-karya arsitektur umat Islam dari peradabannya di masa yang lalu ke dalam pengelompokan baik berdasarkan style maupun berdasarkan fungsinya, terutama yang berdasarkan style, ya. Karya arsitektur yang diabstraksi tersebut melepaskannya dari akar kesejarahan dan akar kesetempatannya, sehingga terjadi adalah duplikasi, peniruan bentuk tanpa dipahaminya latar belakang nilai dan struktur sosial kultural masing-masing. Mengapa arsitektur Turki Utsmani memiliki bentukan demikian? Karena terikat dengan akar historis dan akar kesetempatannya yang tidak kita pahami pada zaman sekarang ini, yang tidak dilibatkan dalam pengkajian arsitektur Islam dalam pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan yang berfokus pada aspek artefak yang dikaji secara deskriptif. Poin kedua dari kritik yang disampaikan oleh Pak Nangkula Utaberta sebagai tokoh pengusung pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, duplikasi arsitektur Islam dari masa lalu dari aspek artefaknya yang notabene
dominannya adalah arsitektur Islam yang merupakan hasil karya umat Islam yang berada di wilayah Timur Tengah. Ini menunjukkan sikap rendah diri masyarakat Muslim di Nusantara terutamanya. Ketika Mughal diduplikasi di Indonesia, di Malaysia, ketika Turki diduplikasi di Merapi, di Yogyakarta, ini menunjukkan sikap rendah diri kita, masyarakat Muslim Nusantara, terhadap produk dan gaya rupa seni bina di Timur Tengah. Kita beranggapan bahwa yang terdapat di Timur Tengah adalah yang paling baik, yang mencerminkan Islam, yang merepresentasikan Islam, sehingga kita menginginkan membangun arsitektur yang bermuatan identitas Islam. Kita merujuknya pada peninggalan arsitektur umat Islam dari Timur Tengah. Duplikasi bentuk arsitektur hasil karya umat Islam yang dominannya dari wilayah Timur Tengah di wilayah Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, dan yang lainnya, selain menunjukkan secara psikologis merupakan sikap rendah diri masyarakat Muslim di Nusantara yang merujuk Timur Tengah sebagai representasi Islam, Islam yang lebih baik daripada Islam yang di sini, ya. Duplikasi tersebut juga menandakan terjadinya ketidakpahaman kita terhadap kondisi iklim di wilayah tropis di mana kita hidup. Dikarenakan peniruan gaya seni bina Timur Tengah tersebut tidak sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan di dunia Melayu, di dunia Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, dan di wilayah-wilayah yang memiliki iklim yang berbeda dengan iklim di Timur Tengah. Ini poin ketiga dari kritik yang disampaikan oleh Pak Nangkula Utaperta. Poin keempat, beliau menilai, Pak Nangkula Utaperta menilai pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan dalam arsitektur Islam yang menghasilkan kesimpulan dalam pengkajiannya bahwasanya arsitektur Islam dapat diidentifikasi ciri khasnya dari aspek artefaknya yang meliputi unsur arsitektural kubah, minaret, pelengkung, portal iwanat, ornamen geometri, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai asasi di dalam Islam. Itu bukan hakikat dari arsitektur Islam. Aspek artefak, unsur arsitektural, sebagaimana dijadikan fokus dalam pengkajian arsitektur Islam pendekatan formal, itu tidak mencerminkan atau tidak mencapai hakikat dari Islam. Dikarenakan perwujudan artefak arsitektural merupakan hasil pinjam-meminjam dari beragam peradaban manusia. Ketika kita menilai kubah adalah ciri khas dari arsitektur Islam, kita tidak menyadari bahwasanya kubah sebelum diadopsi oleh umat Islam dicipta oleh masyarakat Romawi. Begitu juga dengan pelengkung yang diperkenalkan oleh masyarakat Romawi. Begitu juga dengan minaret yang terinspirasi dari mercusuar di wilayah Mesir Alexandria. Dalam versi yang lain terinspirasi dari zigurat di Babilonia. Lalu bagaimana kita bisa menjustifikasi atau melegitimasi unsur-unsur arsitektural yang pada hakikatnya dari segi artefaknya adalah hasil pinjam-meminjam antar peradaban, hasil adopsi umat Islam dari peradaban yang lain, peradaban Romawi, peradaban Mesir kuno, peradaban Babilonia, segala macam, kemudian kita nyatakan sebagai arsitektur Islam. Sehingga apa yang dilakukan dalam pengkajian arsitektur Islam sebagaimana dilakukan dalam pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai dari asasi Islam. Digunakan yang minaret itu tidak mencerminkan, tidak mencapai hakikat
dari arsitektur Islam. Selain dikarenakan di dalam sumber-sumber keislaman sendiri tidak ditemukan diwajibkannya menggunakan kubah, diwajibkannya menggunakan minaret dan segala macam. Hal ini semakin menunjukkan memandang arsitektur Islam dari segi artefaknya, kemudian menyatakannya unsur-unsur tertentu sebagai ciri khas dari arsitektur Islam adalah cara pandang yang salah dalam pengkajian arsitektur Islam. Poin kelima dari kritik yang disampaikan Pak Nangkula Utaberta terhadap pendekatan kesejarahan atau pendekatan formal arsitektur Islam, beliau tidak saja menyoroti duplikasi arsitektur Timur Tengah ke wilayah yang berbeda, termasuk ke wilayah Indonesia, ke wilayah Nusantara. Beliau juga menyoroti duplikasi arsitektur hasil karya umat Islam dari masa yang lalu untuk ditiru begitu saja di masa yang sekarang ini. Beliau merujuk pada model regionalisme dalam arsitektur Islam menurut pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan. Contoh, dalam merancang arsitektur masjid di Jawa pada zaman yang sekarang, dilakukan peniruan begitu saja terhadap Masjid Demak yang dinilai merupakan model atau preseden atau tipe masjid ideal untuk wilayah Jawa. Duplikasi ini pun bermasalah karena berorientasi pada objek. Arsitektur masjid ideal di Jawa merujuk pada Masjid Demak, dikanonisasi menjadi ciri-ciri tertentu yang dinilai sebagai arsitektur Islam. Bahwasanya atapnya harus tajuk, tata ruangnya harus memiliki tata ruang dalam, tata ruang serambi, kemudian harus menggunakan sokol guru dan lain sebagainya. Yang seharusnya dilakukan menurut Pak Nangkula Utaberta tidak hanya berhenti pada bentuk. Seharusnya hasil karya umat Islam di suatu tempat, hasil peninggalan masa lalunya, baik di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, bukan saja dikaji aspek bentuknya, tetapi justru pelajaran yang lebih penting adalah dikaji nilai-nilai yang melatar belakangi atau nilai-nilai yang membentuk perwujudan artefaknya. Nilai-nilai inilah yang bersumberkan dari Islam yang harus dijaga hingga zaman sekarang ini. Sementara aspek bentukan artefaknya harus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Dan ini menjadi tantangan dalam realisasi dari arsitektur Islam, bagaimana menjaga nilai-nilai Islam ini yang dipelajari dari peninggalan arsitektur umat Islam pada masa yang lalu untuk dijaga hingga zaman yang sekarang dan diberikan perwujudan bentuknya yang sesuai dengan kemajuan zaman. Sementara poin terakhir dari kritik yang disampaikan oleh Pak Nangkula Utaberta, bahwasanya pengkajian arsitektur Islam harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tidak hanya berhenti pada aspek artefak, tidak hanya sebatas pengkajian deskriptif untuk menggambarkan aspek artefaknya, kemudian digolongkan ke dalam tipologi-tipologi tertentu, tipologi style maupun tipologi fungsi, tetapi harus merujuk pada Al-Quran dan hadis untuk menemukan nilai-nilai Islam yang menjadi hakikat dari arsitektur Islam. Inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber dalam pengkajian arsitektur Islam. Ini yang tidak dilakukan oleh kalangan orientalis yang mengkaji arsitektur Islam dengan pendekatan formal maupun pendekatan kesejarahan. Dikarenakan tujuan untuk dirumuskannya arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan yang objektif dan universal, sehingga sumber-sumber Islam yang dinilai
merupakan aspek subjektivitas umat Islam disingkirkan dalam pengkajian ilmu pengetahuan. Walaupun sumber-sumber Islam ini Al-Quran dan hadis digunakan oleh kalangan pengkaji muslim yang mengkaji arsitektur Islam dengan pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan, tetapi sumber-sumber Islam ini tidak ditempatkan sebagai sumber utama, hanya ditempatkan sebagai sumber sekunder saja. Demikianlah 6 poin kritik yang disampaikan Pak Nangkula Utaberta terhadap pendekatan formal dalam arsitektur Islam. Kemudian, merujuk pada materi yang pertama terkait dengan posisi dan kedudukan arsitektur di dalam struktur Islam yang merupakan bagian dari kebudayaan Islam, menjadikan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan Islam bersifat ijtihadiyah yang meniscayakan terdapatnya beragam pendekatan, beragam pemahaman, dan beragam penafsiran yang berbeda-beda. Tidak terkecuali di dalam pendekatan nilai arsitektur Islam pun terdapat beragam pemahaman yang berbeda-beda. Namun demikian, beragam pemahaman itu dapat digolongkan ke dalam pendekatan nilai dikarenakan memiliki kesamaan menjadikan Al-Quran dan hadis atau menjadikan sumber-sumber Islam sebagai sumber utama dalam pengkajian dan perumusan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan dua pemahaman pendekatan nilai dalam arsitektur Islam. Yang pertama kita akan membicarakan pemahaman menurut Pak Muhammad Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta. Yang kedua kita akan membicarakan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Munici. Kita masuk ke bagian kedua dari materi pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, yang kita akan mulai dengan pendekatan nilai arsitektur Islam menurut pemahaman yang disampaikan oleh Pak Nangkula Utaberta. Di dalam buku beliau yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Pak Nangkula Utaberta menyatakan bahwasanya seni bina Islam adalah lingkungan binaan yang berasaskan prinsip dan nilai dasar Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi arsitektur Islam atau seni bina Islam ialah arsitektur yang berasaskan prinsip dan nilai dasar Islam, di mana prinsip dan nilai dasar Islam itu sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selain menggunakan kosakata atau istilah seni bina Islam, Pak Nangkula Utaberta juga menggunakan istilah seni bina Muslim, yakni lingkungan binaan yang dicipta oleh umat Islam atau seseorang yang beragama Islam. Dalam penjelasannya, Pak Nangkula Utaberta kenapa menggunakan dua istilah ini dikarenakan arsitektur Islam itu sendiri atau seni bina Islam merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat objektif dan universal untuk seluruh manusia dan bersifat inklusif, baik diperuntukkan bagi muslim maupun non-muslim, baik dapat terlibat mengkaji dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sementara arsitektur muslim atau seni bina muslim jika berkesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, maka dapat dinyatakan sebagai arsitektur Islam. Tetapi jika hasil karya umat Islam di bidang arsitektur atau arsitektur yang dicipta oleh seseorang yang beragama Islam tetapi tidak sesuai dengan prinsip dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka bukan merupakan bagian dari arsitektur Islam. Digunakannya dua istilah ini dengan makna tersebut, bahwa arsitektur Islam merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat objektif dan universal, yang sifatnya inklusif,
Sementara arsitektur Muslim, seni bina Muslim, belum tentu merupakan bagian dari arsitektur Islam jika tidak memenuhi nilai-nilai dan prinsip Islam. Terbuka pemahaman bahwasanya hasil karya non-Muslim dapat digolongkan ke dalam arsitektur Islam jika berkesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Tetapi Pak Nangkula Utaberta menggarisbawahi terlibatnya non-Muslim dalam realisasi arsitektur Islam, dalam praktik arsitektur Islam, dalam pengkajian arsitektur Islam berbeda dengan kalangan Muslim. Dan apa yang dilakukan oleh kalangan non-Muslim, baik sebagai peneliti, ilmuwan maupun praktisi di bidang keprofesian arsitektur, tidaklah ditujukan, tidaklah dimaksudkan, dan tidaklah diniatkan untuk syiar-syiar Islam, sehingga tidak bernilai ibadah. Tetapi dinyatakan sebagai arsitektur Islam. Yang membedakan adalah niatnya, tujuan, dan maksudnya. Kalangan Muslim berarsitektur Islam, mewujudkan arsitektur Islam yang berkesesuaian dengan prinsip dan nilai Islam, diniatkan, ditujukan, dimaksudkan untuk syiar Islam. Sementara kalangan non-Muslim tidak mewujudkannya, tidak memaksudkannya, tidak menunjukkannya untuk syiar Islam. Yang berbeda pada aspek niatnya, tujuannya, maksudnya. Tetapi arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan yang objektif, universal, dan inklusif meniscayakan hasil karya arsitektur non-Muslim dapat dinyatakan sebagai arsitektur Islam. Kemudian Pak Nangkula Utaberta merumuskan 8 nilai dan prinsip arsitektur Islam yang bersifat objektif dan universal. Pertama adalah prinsip pengingatan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua, pengingatan kepada ibadah dan perjuangan. Yang ketiga, pengingatan kepada kehidupan setelah kematian. Yang keempat, pengingatan terhadap toleransi kultural. Yang kelima, pengingatan akan kesejahteraan publik. Yang keenam, pengingatan akan kerendahan hati. Yang ketujuh, pengingatan kehidupan yang berkelanjutan. Dan yang kedelapan, pengingatan tentang keterbukaan. Nilai dan prinsip arsitektur Islam yang bersifat objektif ini dimungkinkan pula untuk diterapkan oleh kalangan non-Muslim dalam merancang arsitektur Islam, atau dimungkinkan pula ditemukannya oleh kalangan non-Muslim ketika mengkaji Al-Quran dan hadis dalam konteks pengkajian arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai argumentasi yang disampaikan oleh Pak Nangkula Utaberta, bahwasanya hasil karya arsitektur umat Islam yang disebut oleh beliau dengan seni bina Muslim atau arsitektur Muslim tidak selalu dapat dinyatakan sebagai arsitektur Islam, disebabkan subjektivitas Muslim itu sendiri yang bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Salah satunya dapat ditemukan pada Taj Mahal dari masa Mughal di India. Taj Mahal yang fungsinya sebagai mausoleum, makam, kuburan, dibuat dengan perwujudan arsitektur yang indah, megah, mewah, monumental, bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam berkaitan dengan fungsi pekuburan. Dari sinilah Pak Nangkula Utaberta menegaskan bahwasanya hasil karya arsitektur umat Islam, arsitektur Muslim, seni bina Muslim belum tentu berkesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sementara itu, Pak Nangkula Utaberta menjelaskan, terdapat arsitektur atau karya arsitektur hasil karya
non-muslim ya, yang dapat kita pelajari sebagai umat Islam dan mengambil pelajaran darinya untuk dijadikan pembanding dalam perumusan arsitektur Islam. Beliau merujuk pada The Kaufman House on the Falling Water karya Frank Lloyd Wright dan karya-karya beliau yang lain. Bahwa di dalam karya Frank Lloyd Wright dapat kita kaji, ya, dapat kita temukan nilai-nilai yang bersifat universal dan berkesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Hal ini dimaksudkan bahwa hasil karya arsitektur dan muslim, terutama Frank Edward Wright, dapat dijadikan pembanding atau dapat dijadikan salah satu masukan dalam merumuskan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan. Bagian akhir dari penjelasan arsitektur Islam menurut pendekatan nilai berdasarkan pemahaman yang disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta, kita akan membahas metode arsitektur Islam sebagaimana dikembangkan oleh Pak Nangkula Utaberta dari pemikiran arsitektur Islam yang pada awalnya dirumuskan dan disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi. Pak Nangkula Utaberta mengawalinya dengan asumsi dasar metode arsitektur Islam. Beliau menyatakan kebenaran merupakan suatu hal yang pasti dimanapun berada. Siapapun yang menemukan dan menyatakan kebenaran, maka harus diakui, maka harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Hatta kebenaran itu sendiri disampaikan oleh masyarakat barat dari dunia barat. Jika di dalam arsitektur barat modern terdapat kebenaran, maka harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Kedudukan arsitektur barat modern ini menjadi sangat penting secara metodologis dalam pemahaman yang disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta. Sebagaimana dijelaskan di dalam buku beliau, dikarenakan posisi arsitektur barat modern ini sangat penting dalam lintasan sejarah arsitektur umat manusia. Dengan capaian arsitektur barat modern yang signifikan dibandingkan arsitektur sebelumnya, ya, termuat di dalamnya kebenaran-kebenaran yang harus diakui. Di sisi lain, bahwasanya pada masa kini kebudayaan barat, peradaban barat, lebih spesifik adalah arsitektur barat modern, merupakan kebudayaan, peradaban, dan arsitektur yang mendominasi dalam skala global, maka dapat dipelajari oleh umat Islam untuk menemukan kebenaran di dalamnya dalam rangka merumuskan arsitektur Islam. Berangkat dari asumsi dasar ini, secara metodologis, Pak Nangkula Utaberta menyatakan bahwasanya perumusan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sumber-sumber Islam dengan sumber-sumber di luar Islam. Integrasi kedua sumber tersebut, ya, sumber Islam dan sumber di luar Islam, secara spesifik merujuk pada arsitektur barat modern, ya, dimaksudkan agar dapat dirumuskannya arsitektur Islam yang bersifat progresif dan komprehensif. Sekaligus diintegrasikannya dua sumber tersebut, ya, untuk menegaskan bahwa arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan bersifat objektif dan universal, menerima kontribusi dari siapapun dalam perumusan arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan, termasuk kontribusi dari kalangan non-muslim. Secara lebih spesifik, kontribusi dalam pembahasan ini, kontribusi dari capaian-capaian arsitektur barat modern, di mana capaian-capaian tersebut bermuatan kebenaran. Secara metodologis, integrasi dua sumber itu, ya,
sumber Islam dan sumber di luar Islam dalam perumusan arsitektur Islam, ya, menempatkan sumber-sumber Islam, yakni Al-Quran dan hadis, ya, sebagai sumber untuk merumuskan substansi teori dari arsitektur Islam. Jadi prinsip umum, nilai-nilai arsitektur Islam, ya, dicari di dalam sumber-sumber Islam. Digarisbawahi oleh Pak Nangkula Utaberta bahwasanya perumusan prinsip dan nilai Islam, yang merupakan hakikat dari arsitektur Islam di dalam sumber-sumber Islam harus dilakukan dengan menghindari penafsiran secara tekstual. Dikarenakan Al-Quran dan hadis tidak berbicara arsitektur secara spesifik. Harus dilakukan penafsiran secara hermeneutik, secara metaforik, ya. Sebagai substansi teoritik, ya, sumber-sumber keislaman menghasilkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dirangkai dengan kerangka teoritik yang berasal dari sumber di luar Islam, terutama dari ilmu pengetahuan arsitektur barat modern yang diafirmasi dengan Al-Quran dan hadis untuk menegaskan kesesuaiannya dan keselarasannya dengan Islam. Hingga secara metodologis dapat disederhanakan, ya, kerangka teorinya dari arsitektur barat modern, substansinya dari sumber-sumber Islam berkaitan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang merupakan hakikat dari arsitektur Islam. Sumber Islam yang digunakan untuk merumuskan prinsip dan nilai Islam berkaitan dengan hakikat dari arsitektur Islam yang merupakan substansi teoritik dari arsitektur Islam sebagai ilmu pengetahuan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta, menekankan pada hadis sebagai sumbernya. Dikarenakan di dalam hadis termuat tradisi arsitektur yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam tradisi itulah ditemukan prinsip dan nilai-nilai Islam yang merupakan hakikat dari arsitektur Islam. Metode ini yang mengintegrasikan dua sumber, ya, sumber Islam untuk merumuskan substansi teori dan sumber di luar Islam, secara spesifik merujuk pada arsitektur barat modern sebagai sumber kerangka teori. Secara gamblang diterapkan oleh Bu Aulia Fikriarini dan Bu Yulia Eka Putri di dalam buku beliau yang sudah saya sebutkan di awal, berjudul Membaca Konsep Arsitektur Vitruvius dalam Al-Quran. Sehingga buku ini dapat dijadikan rujukan untuk memahami secara praktikal penerapan dari metode arsitektur Islam yang disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta. Di buku ini Bu Aulia dan Bu Yulia, ya, menjadikan konsep arsitektur Vitruvius yang terdiri dari utilitas, firmitas, dan venustas sebagai kerangka teori yang kemudian diafirmasi dengan Al-Quran dan hadis untuk menegaskan kesesuaiannya dengan Islam. Setelahnya secara substantif, ya, dikaitkan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sehingga secara diagramatik untuk menyederhanakan pembahasan ini dapat dilihat pada tampilan slide yang sudah saya tunjukkan, ya. Bagaimana integrasi antara dua sumber, yakni sumber Islam dan sumber di luar Islam dalam perumusan arsitektur Islam. Demikianlah pemahaman arsitektur Islam pendekatan nilai menurut Profesor
Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta. Sekarang kita beralih pada pemahaman menurut Pak Munici. Beliau menolak penggunaan istilah arsitektur Islam. Menurut Pak Munici, istilah arsitektur Islam tidak tepat karena bermakna arsitektur yang beragama Islam. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Pak Budi Faisal, bahwasanya penggunaan istilah arsitektur Islam tidak tepat. Baik Pak Munici maupun Pak Budi Faisal menggunakan istilah arsitektur Islami, yakni arsitektur yang bersifat Islam, arsitektur yang berkarakter Islam, bukan arsitektur yang beragama Islam. Selain mengkritisi dari aspek penggunaan istilah, di mana Pak Munici menolak peristilahan arsitektur Islam dan menawarkan penggunaan istilah arsitektur Islami, secara substansi Pak Munici juga menegaskan bahwasanya Islam tidak memiliki simbol yang khas, sehingga arsitektur Islami tidak berkaitan dengan simbol-simbol tertentu atau perwujudan fisik tertentu yang diidentifikasi sebagai ciri khas dari arsitektur Islam. Nah, ini kritik Pak Munici yang ditujukan pada pendekatan formal dalam arsitektur Islam. Bahwasanya arsitektur Islam dan Islam itu sendiri yang menjadi sumber dari arsitektur Islam terkait dengan sifat-sifat dan karakternya, tidak memiliki simbol-simbol yang khas, sehingga arsitektur Islami tidak berkaitan dengan simbol-simbol tertentu yang diidentifikasi sebagai ciri khas Islam. Pemahaman Pak Munici terkait dengan arsitektur Islam pendekatan nilai berangkat dari asumsi dasar bahwasanya Islam adalah agama amal, sehingga arsitektur Islami hanya dapat direalisasikan, diwujudkan oleh umat Islam sebagai bentuk dari amal solehnya, sebagai bentuk dari peribadatannya, sebagai bentuk dari pengamalan Islam. Di titik inilah pemahaman Pak Munici berbeda dengan pemahaman dari Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta. Secara substantif, arsitektur Islami sebagaimana disampaikan oleh Pak Munici terdiri dari 2 poin. Yang pertama, perwujudan artefaknya, perwujudan fisiknya bersifat objektif, sehingga arsitektur Islami dapat menerapkan perwujudan fisik unsur-unsur arsitektural atau artefak dari khasanah arsitektur modern. Yang menjadikan khas arsitektur Islami adalah nilai-nilai Islam yang mendasari perwujudan artefak tersebut. Jadi secara singkat, arsitektur Islami yang dimaksud oleh Pak Munici ini perwujudan fisiknya, artefaknya meminjam dari khasanah arsitektur modern, tetapi nilai-nilai yang mendasarinya adalah nilai-nilai Islam, sehingga perwujudan artefak tersebut bersifat Islami atau berkarakter Islami. Secara spesifik, Pak Munici mengidentifikasi bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang mendasari perwujudan fisik arsitektur Islami terdiri dari 7 poin, yakni fungsi, bentuk, teknik, keamanan, kenyamanan, efisien, dan kontekstual. Yang seringkali beliau mengatakan 7 prinsip atau 7 nilai Islam ini sebagai dasar dari perwujudan arsitektur Islami, beliau nyatakan dengan 5 bintang plus 2 bintang.
Jadi arsitektur Islami adalah arsitektur 5 bintang plus 2 bintang. Secara diagramatik dapat dilihat di dalam slide ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Munici. Kemudian, tujuan diwujudkannya arsitektur Islami, yakni arsitektur 5 bintang plus 2 bintang oleh umat Islam sebagai bentuk pengamalan Islam, ditujukan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi manusia dan bagi lingkungan secara luas. Sehingga pemahaman arsitektur Islam yang disampaikan Pak Munici ini seringkali juga disebut dengan arsitektur Islami rahmatan lil alamin, dikarenakan tujuannya untuk menebarkan atau memberikan rahmat bagi seluruh alam, bagi manusia dan lingkungan secara luas. Nah, merujuk pada makalah jurnal yang ditulis oleh Pak Munici, kita juga dapat menemukan aspek metodologis dari pemahaman arsitektur Islami yang disampaikan oleh beliau. Secara metodologis tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta, di mana kerangka teoritiknya dari khasana arsitektur modern, arsitektur barat modern, secara substansinya bersumberkan dari Islam. Kalau dikaji makalah jurnal ini, 5 bintang plus 2 bintang merupakan kerangka teoritik yang bersifat objektif, bersifat umum, yang kemudian diberikan muatan-muatan nilai-nilai Islam. Demikianlah arsitektur Islam pendekatan nilai menurut pemahaman dari Pak Munici yang beliau sebut dengan arsitektur Islami, arsitektur Islam rahmatan lil alamin. Nah, sebagai bagian akhir dari pembahasan materi kita yang ketiga ini, kita akan membandingkan kedua pemahaman yang sudah kita bahas untuk mencari titik perbedaan di antara keduanya, yakni pemahaman yang disampaikan oleh Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta dan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Munici. Perbedaan antara kedua pemahaman tersebut, yang keduanya merupakan bagian dari pendekatan nilai dalam arsitektur Islam, dapat kita temukan dalam pemahamannya terhadap Masjid Istiqlal yang merupakan karya dari Frederick Silaban. Menurut Profesor Tajuddin Rasdi dan Pak Nangkula Utaberta, Masjid Istiqlal merupakan arsitektur Islam sebagai hasil kontribusi dari non-muslim. Mengapa dinyatakan sebagai arsitektur Islam? Karena masjid ialah arsitektur khas Islam. Walaupun dirancang oleh Frederick Silaban yang notabene non-muslim, Masjid Istiqlal ini adalah arsitektur Islam. Pemahaman yang berbeda disampaikan oleh Pak Munici dalam beberapa kali seminar yang beliau bawakan. Beliau menolak bahwasanya Masjid Istiqlal adalah arsitektur Islami. Pertama, dikarenakan bukan dirancang oleh seorang muslim. Sementara arsitektur Islami hanya dapat direalisasikan oleh umat Islam sebagai bentuk amal solehnya dalam pengamalan Islam. Kedua, Masjid Istiqlal yang dirancang oleh Frederick Silaban ini, yang notabene non-muslim, terdapat hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Beberapa kali Pak Munici menggarisbawahi bahwa Masjid Istiqlal ini
tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai seperti nilai-nilai kesucian, nilai-nilai najis, dan segala macamnya berkaitan dengan praktek peribadatan sholat umat Islam. Dikarenakan terdapatnya aspek yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam, disebabkan karena memang perancangnya tidak memahami Islam, karena bukan merupakan umat Islam, maka Masjid Istiqlal ini bukanlah bagian dari arsitektur Islami. Demikian pembahasan materi ketiga kita, yakni arsitektur Islam pendekatan nilai. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.